Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Ekarianti. Saya peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang 45 dengan nomor peserta 45019. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan manajemen laboratorium komputer menggunakan aplikasi Phaeon. Aplikasi Phaeon adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer, di mana komputer pengelola disebut dengan komputer master atau server, untuk melakukan monitoring terhadap komputer yang dikelola secara jarak jauh atau istilahnya remote. Komputer yang dimonitor disebut dengan komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik secara kabel ataupun nirkabel. Jadi, aplikasi Phaeon itu bisa memonitoring dan mengontrol semua komputer klien yang terhubung dan telah dikonfigurasi untuk bisa dikontrol ataupun dipantau secara jarak jauh. Fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Phaeon yang pertama monitoring. Dengan mode ini kita memiliki gambaran umum dari semua komputer, melihat konten layar mereka secara mini. Kemudian full screen demo, window demo. Mode ini dapat digunakan sebagai mode demonstrasi untuk memulai presentasi. Yang ketiga, fitur lock untuk mengunci semua perangkat komputer klien sehingga klien tidak dapat menggunakan komputer tersebut. Kemudian yang keempat ada remote view dan remote control untuk menyaksikan seluruh aktivitas di komputer secara detail. Kemudian yang kelima ada fitur power on, reboot, power down untuk dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Selanjutnya kita bisa menggunakan text message untuk mengirim pesan teks ke individu atau semua komputer klien. Selanjutnya ada fitur run program untuk menjalankan program di toolbar. Kemudian open website untuk membuka situs web tertentu secara otomatis terbuka di semua komputer klien. Kemudian file transfer, kita dapat mentransfer file ke semua siswa secara opsional, kemudian membuka file yang ditransfer sesudahnya. Kemudian screenshot, kita dapat menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Syarat dalam penggunaan aplikasi Phaeon, syarat hardware dan softwarenya. Hardware, setidaknya kita memiliki 2 GB RAM, karena Phaeon Master memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Sangat disarankan bergantung pada resolusi layar klien. Kemudian sistem multi-inti 2-4 inti CPU. Sistem softwarenya, Phaeon hanya bisa digunakan untuk software Windows dan Linux. Windows bisa digunakan pada Windows 7, 8, 10, atau 11, 32 bit atau 64 bit. Dalam sistem Linux bisa digunakan pada Debian 9 atau di atasnya, Ubuntu 16.04 atau di atasnya, OpenSUSE 42.2 atau di atasnya, Fedora 24 atau di atasnya, CentOS 7.3 atau di atasnya. Alat yang diperlukan yang pertama itu komputer master untuk memantau, kemudian komputer klien, komputer yang dipantau, WiFi, kemudian flash disk. Langkah pertama kita klik Home File Explorer, kemudian kita klik Disk PC, klik kanan Disk PC. Setelah itu kita klik Properties. Di sini bisa lihat device name kita, kemudian RAM yang kita gunakan, sistem type kita 64 bit, kemudian Windows berapa yang digunakan. Ini tampilan yang sama untuk Windows 8 dan 7.
Kemudian kita download aplikasi Feyon. Kita bisa menggunakan Chrome atau aplikasi internet yang lain. Kita klik Feyon, nanti muncul tampilan seperti ini. Karena komputer master kita menggunakan 64 bit dan komputer klien kita juga menggunakan 64 bit, maka nanti kita mendownload Windows 64 bit. Nah, untuk komputer master yang kita gunakan untuk memantau, ketika run untuk aplikasinya, kita centang keduanya untuk Feyon Master dan Interception Driver-nya untuk komputer master. Sedangkan pada komputer klien, kita hanya mengklik satu centang, yaitu Interception Driver. Baru kita klik install. Nah, ini konfigurasi untuk komputer masternya. Yang pertama, kita klik General, kemudian klik Methods, kemudian kita ganti logon dengan Key File Authentication. Setelah itu, kita klik autentikasi key atau gambar kunci, kemudian klik Create Key Pair, kemudian kita klikkan nama, misalkan Lab _CC atau JK. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK, maka akan terbentuk sepasang key, privat dan publik. Kemudian kita klik publik, kemudian setelah itu ekspor key-nya. Kemudian kita simpan ke dalam flash disk. Kemudian kita klik save. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita klik location dan komputer. Kemudian kita double klik pada bagian new location. Kemudian kita klik tanda plus. Masukkan nama lab yang kita inginkan. Sama seperti sebelumnya. Kemudian kita lihat pada komputer klien, properties, kemudian device name-nya, karena harus sama persis device name yang akan kita masukkan dengan komputer klien. Kemudian masukkan nama komputer klien sama seperti di properties tadi. Kita klikkan tanda plus, kemudian kita masukkan nama komputer kliennya. Harus sama. Oke, kita salin di host address IP-nya, kita salin. Dari yang name ini kita salin saja dengan cara copy paste. Kemudian kita klik apply. Kemudian klik yes. Nah, itu tadi konfigurasi untuk komputer master. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk komputer kliennya. Sama seperti komputer master, kita klik general, kemudian kita ganti logon dengan Key File Authentication. Setelah itu kita klik gambar kunci, kemudian kita klik import key-nya. Masukkan flash disk tadi yang ada public key-nya ke komputer klien, komputer yang dipantau. Cari nama public key-nya, kemudian klik open. Kemudian klik OK. Nah, public key sudah terpasang di klien. Kemudian kita klik location dan komputer. Kemudian kita klik tanda plus, kemudian double klik new location. Masukkan namanya sesuai dengan nama di komputer master kita. Kemudian klik apply.
kemudian klik yes. Setelah melakukan konfigurasi di komputer master dan komputer klien, selanjutnya kita akan melakukan uji coba fitur-fitur yang ada di aplikasi Feyon. Kita klik aplikasi Feyon, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini beberapa fitur seperti yang saya jelaskan tadi. Sini ada fitur demo, jadi kita bisa membagikan layar pada komputer master tampil di komputer klien. Kemudian ada fitur lock. Nah, kita bisa mengunci layar komputer klien kita seperti yang terlihat. Jadi klien kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun di komputer dia. Selanjutnya kita bisa unlock kembali, akan muncul tampilan kembali. Kita bisa remote view. Kita bisa klik, kemudian kita bisa melihat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komputer klien. Seperti yang terlihat, nah, dia sedang membuka download. Kemudian dia sedang membuka aplikasi internet. Kita bisa memantau seluruh aktivitas dari komputer klien kita. Ya, selanjutnya ada remote control. Kalau di remote control, selain kita bisa memantau dan melihat, kita bisa mengontrol aktivitas mereka. Kita bisa menutup tab internet mereka. Kemudian bisa membuka home, buka download, dan aplikasi lain yang diinginkan oleh komputer master. Fitur selanjutnya ada power on untuk menghidupkan komputer klien kita, reboot untuk menghidupkan ulang, kemudian ada power down untuk mematikan, ada fitur login. Nah, kita bisa menggunakan fitur login. Jadi untuk semua komputer bisa ketika kita menggunakan fitur login, maka seluruh komputer klien harus memasukkan username dan password yang kita buat. Kemudian ada log off untuk keluar. Kemudian ada text message. Nah, di sini di text message kita bisa mengirim pesan kepada komputer klien. Contohnya, jangan lupa matikan komputer setelah digunakan. Nah, pada komputer klien kita akan muncul pesan dari guru, jangan lupa matikan komputer setelah digunakan. Nah, selain itu kita bisa menggunakan aplikasi start application, aplikasi apa saja yang mau kita buka. Kemudian ada open website, misalkan kita ingin membuka YouTube. Oke. Maka pada komputer klien kita akan terbuka aplikasi YouTube. Oke, di open website. Selanjutnya kita bisa file transfer, mengirim file ke komputer klien yang kita mau. Misalkan kita mau mengirim gambar ini, kemudian kita klik open. Kita di sini diberikan beberapa pilihan, mentransfer saja, transfer dan open filenya, atau transfer dan membuka foldernya. Saya mau ditransfer dan open filenya. Kemudian kita klik start. Oke.
file yang kita kirim tadi akan muncul di komputer klien kita seperti tampilan ini. Selain itu kita ada fitur screenshot. Nah, itu tadi adalah beberapa fitur dari Feyon yang bisa kita gunakan untuk memonitoring, mengkontrol komputer klien kita dari jarak jauh. Sehingga dalam penggunaannya itu sangat bermanfaat. Contohnya ketika kita di laboratorium komputer, anak-anak lupa mematikan komputer. Jadi kita sebagai guru bisa menggunakan aplikasi ini untuk mematikan komputer untuk seluruh komputer klien yang kita kontrol. Contohnya ini, komputer yang klien kita ingin kita matikan karena masih hidup di dalam komputer laboratorium komputer. Kita klik, kemudian kita klik power down. Maka komputer klien kita akan mati. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai aplikasi Feyon. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.